na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita ibu bersama bisa bertemu di tempat ini hanya karena atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat kesehatan, keimanan dan juga kesempatan di hari yang berbahagia bertepatan dengan milad Muhammadiyah yang ke-111 18 November 1912 sampai dengan hari ini 18 November 2023. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengokohkan kita dan melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang selalu beriktibar di jalannya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita membahas akan mengkaji bersama tentang ADART Aisyah. Sudah lama di Aisyah, tetapi kita masih jarang membahas ADART. Tetapi sebelumnya terkait dengan milad hari ini ya, terkait dengan milad Muhammadiyah hari ini yang mengambil tema apa Ibu? Ikhtiar menyelamatkan semesta. Dalam pidato yang dituliskan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir waktu tadi, Ibu sudah ikut milad semua dari tadi? Sudah ya? Sudah menyimak pidato semua ya? Intinya apa Bu pidatonya? Intinya apa pidatonya? Bahwa di dalam yang disampaikan oleh Pak Tafsir itu terkait dengan tema yang diusung yaitu ikhtiar menyelamatkan semesta. Kalau kita cermati ikhtiar menyelamatkan semesta, berarti ada sesuatu yang tidak baik-baik saja, karena harus kita selamatkan. Iya betul. Kalau perayaan milad yang sebelum-sebelumnya itu temanya adalah mencerahkan semesta, menggembirakan, rahmatan lil alamin dan sebagainya. Tapi ini betul temanya adalah ikhtiar menyelamatkan semesta. Semesta itu alam yang ada di sekitar kita. Berarti alam yang ada di sekitar kita itu tidak baik-baik saja, sehingga harus kita selamatkan. Nah, kira-kira apa yang sedang tidak baik-baik saja dan harus kita selamatkan? Kemudian Jawa Tengah punya singkatan yang tadi disampaikan oleh Pak Tafsir itu adalah Kompas. Untuk 5 tahun yang akan datang kita memiliki kompas. Harus punya kompas itu. Kompasnya dari kata apa saja? Yaitu konsisten, kemudian kompak dan komitmen. Konsisten, kompak dan komitmen. Konsisten itu apa? Konsisten itu seperti istiqomah kalau bahasa ngajinya. Jadi ajib, tidak berubah-ubah. Artinya kita melihara konsistensi kita beristiqomah ketika melakukan satu amalan, yaitu terus-menerus gitu kan ya. Terus-menerus dan menjaga amalan itu, yaitu konsisten atau istiqomah. Kalau sudah punya amalan atau kegiatan yang dilakukan itu misalnya adalah sholat tepat waktu berjamaah, maka itu konsisten kita lakukan. Kita istiqomah kita lakukan. Kalau kita sudah terbiasa sholat duha setiap hari, maka itu konsisten kita lakukan, istiqomah kita lakukan. Nah, untuk mencapai tujuan ke depan Aisyah dan Muhammadiyah, maka butuh konsistensi, butuh keistiqomahan di dalam berjuang. Walaupun di dalamnya tentu banyak rintangan ya, tentu banyak rintangan.
seperti yang sudah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Nyi Walidah. Bagaimana beliau berdua sebagai seorang suami istri melakukan kegiatan dakwah dengan segenap daya upaya yang dipunyai, bukan ingin menyumbangkan nyawa, karena nyawa itu gak usah diambil, gak usah disumbangkan, saatnya diambil ya pasti akan diambil. Tapi yang diajarkan Haji Ahmad Dahlan ada, hendaklah kau berdakwah dengan hartamu, gitu kan. Pertama yang dimunculkan adalah harta di situ, bukan nyawanya, karena nyawa itu kita mau di mana saja, mau berperang atau tidak, kalau saatnya meninggal pasti meninggal. Itu konsisten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Komitmen. Komitmen itu apa Bu bahasanya, artinya? Kenapa? Komitmen itu wis ora noleh lurus gitu loh, maksudnya jalannya. Enggak noleh lagi, enggak ragu-ragu. Nah, kita punya komitmen di Muhammadiyah dan Aisyah itu enggak kepencet-pencet dengan tetangga-tetangga sebelah. Kita punya komitmen bahwa berdakwah di Muhammadiyah dan Aisyah itu untuk menegakkan dakwah al-ma'ruf nahi munkar, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu kita punya komitmen. Kemudian yang ketiga adalah kompak. Yang ketiga adalah kompak. Nah, kompak di sini berarti bersatu, ya, mewujudkan segala sesuatunya dengan penuh kerjasama, tidak jalan sendiri-sendiri begitu. Kalau Aisyah di Purworejo, kemudian cabangnya jalan sendiri-sendiri, ya tujuannya akan dicapai lama nanti terwujudnya. Atau nanti antara Muhammadiyah dan Aisyah jalannya sendiri-sendiri, juga tidak akan terwujud program-program yang diinginkan. Jadi harus punya kekompakan. Itu 3K yang disingkat dalam Kompas di Jawa Tengah. Komitmen, konsisten, kemudian kompak. Ini yang disampaikan Pak Tafsir tadi. Kemudian tadi gaji. Masih ingat Ibu 3J-nya apa? Jamaah, kemudian jamiyah, kemudian apa lagi? Jariyah. Nah, jariyah. Jamaah berarti organisasi ini, ya, organisasi ini yang kita kita jalankan bersama-sama, dilakukan secara berjamaah, bersama-sama. Jadi jamaah itu kan pasti ada pemimpinnya. Nah, ada pemimpin, kemudian ada yang dipimpin. Ketika ada pemimpin dan ada yang dipimpin, mestinya kita yang namanya seorang pemimpin yang baik itu memang orang yang mau dipimpin. Tidak hanya bisa memimpin, tapi orang yang mau dipimpin. Nah, sekarang ketika kita berjamaah berorganisasi lewat Aisyah, maka ada pemimpin, baik itu di tingkat ranting, kemudian di tingkat amal usaha, cabang, daerah, wilayah, maupun pimpinan pusat, maupun pimpinan pusat. Nah, di setiap level itu ada tingkatan-tingkatannya yang harus kita ikuti. Jamaah, kalau di sini diartikan bahwa jamaah itu adalah membangun dan mengembangkan anggota Muhammadiyah berbasis rantai, berbasis masjid, dan juga berbasis amal usaha yang dimiliki. Sedangkan jamiyah adalah penguatan organisasi dengan membenahi perspektif dalam membangun generasi. Harus yang modern, profesional, kemudian punya daya insan, sumber daya insani dan sebagainya. Jadi antara jamaah dengan jamiyah beda, ya. Kalau jamaah itu lebih cenderung kita mengembangkan organisasi itu punya basis masjid, punya basis ranting, kemudian ada basis-basis kegiatan. Yang kadang wujud di tengah kita itu kita punya amal usaha pinter ibu-ibu. Tapi 48, ya. Harusnya kan ranting Aisyah di Purworejo itu juga sejumlah 48. Karena harusnya itu ranting dulu baru amal usaha. Tapi yang ada di Purworejo itu amal usahanya ada tapi rantingnya tidak ada. Nah, ini yang harus ditindaklanjuti.
Dan setiap amal usaha harus ada pengelolanya, harus ada pengelolanya. Dan ada beberapa amal usaha yang belum ada pengelolanya, sehingga langsung di bawah cabang ya. Oke, betul. Enggak, ini yang harus kita perbaiki. Ini yang harus kita perbaiki. Jadi amal usaha di Aisyah yang di tingkat, kita menyebutnya bahwa amal usaha itu secara organisasi itu adalah di tingkat ranting. Jadi seharusnya ketika ada TKA misalnya, maka di situ ada pengelola yang khusus untuk TKA tersebut, gitu, tidak langsung di bawah cabang. Nah ini kan ketika ini diselaraskan dengan aturan-aturan organisasi, maka nanti jadi kebalik, harusnya ranting dulu baru membuat amal usaha, tapi yang terjadi ada amal usaha dulu tanpa punya ranting. Jadi ada yang tanpa punya induk, nggak punya ibu gitu loh. Sambatnya kemana kalau ada masalah? Gitu. Harusnya kan sambatnya ke pengelolanya dulu, bukan langsung ke pimpinan cabangnya. Jadi ibu-ibu di sini yang belum ada pengelolanya yang di KPTK, apa semuanya sudah ada? Belum kan Bu? Iya, langsung PCA kan? Iya. Harusnya kan ada pengelolanya dulu, kan ada rantingnya dulu, gitu kan misalnya. Di Pangen, maka itu di bawah ranting Pangen misalnya. Di Balidono itu di bawah ranting Balidono dan seterusnya. Itu secara organisasi itu begitu. Kalau di Loano berarti itu harusnya ada ranting Loano, gitu kan, misalnya membawahi itu. Itu kalau dari secara jamaah. Kemudian kalau di naskah pidato tadi yang jamiah adalah penguatan organisasi dengan membenahi 4 perspektif membangun organisasi yang modern dan profesional. Apa Bu? Kalau amal usaha kita ingin profesional itu ada 4 hal yang harus kita benahi bersama-sama. Yang pertama yang disampaikan Pak Tafsir adalah sumber daya insani, sumber daya manusia. Muhammadiyah menggunakan kata-kata sumber daya insani. Jadi SDM yang ada di dalam amal usaha itu yang harus dibenahi terlebih dahulu, dikuatkan komitmennya, dikuatkan konsistennya, kemudian juga dikuatkan keprofesionalannya. Itu dimulai dari sumber daya insaninya dulu. Kemudian kalau sudah sumber daya insaninya dikuatkan, imannya kuat, kemudian yang kedua adalah yang perlu dikuatkan lagi sistemnya, manajerialnya, kalau bahasa kita manajerialnya, sehingga tidak ada penyimpangan di amal usaha. Semua dilakukan dengan konsep ihsan atau profesional. Kalau di dalam hadis Arba'in nomor 2 itu dikatakan bahwa orang yang ihsan itu yang bagaimana? Anta udawahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah itu melihatmu. Jadi konsep ihsan atau profesional itu ketika kita melakukan satu ibadah, seakan-akan kita melihat Allah, jadi merasa dekat dengan Allah dan sehingga tidak ada hal yang menyimpang gitu. Tetapi kalau kita tidak bisa menghadirkan merasa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu pasti melihat kita. Ada tidak ada kepala sekolah, ada atau tidak ada supervisi dan sebagainya, kerjanya tetap baik gitu. Itu profesional. Itu merasa diawasi oleh Allah. Kalau manajernya sudah sampai segitu, maka dalam melaksanakan tugas itu kita akan bisa melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya. Tetapi kan menghadirkan merasa melihat Allah itu tidak mudah ya. Merasa melihat Allah, kalau engkau tidak mampu maka yakinlah bahwa Allah itu melihatmu atau dibalik, sehingga tidak akan ada hal-hal kecurangan ataupun hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Kemudian konsep yang ketiga dalam membangun jamiah atau amal usaha adalah jaringan, bukan jaringan internet begitu ya, tapi koneksi atau link jaringan silaturahmi dengan lembaga-lembaga yang lain atau dengan lembaga yang
intern dari Aisyah atau ekstern mitra-mitra, baik dengan wali, dengan dinas, dengan orang-orang yang di sekitar kita, dengan aulia, dengan siapapun. Kita punya jaringan dengan alumni. Ada banyak kan alumni TK yang sudah sukses ya Ibu ya. Oke. Alumni TK KB yang sudah lama kemudian sudah selesai pendidikannya itu juga termasuk jaringan, termasuk jaringan. Kemudian yang keempat adalah keuangan. Jadi yang pertama yang mau diperbaiki sumber daya insani, kemudian yang kedua adalah apa tadi? Yeah. Kemudian yang ketiga jaringan, yang keempat adalah keuangan. Kenapa kok tidak dari keuangan dulu urutannya? Kok ini keuangan dimasukkan ke yang terakhir? Kira-kira kenapa Bu? Padahal uang itu penting sekali gitu ya. Nah, tapi dengan pentingnya uang kan lebih yang harus diperbaiki dulu sumber daya insaninya dulu, sumber daya manusianya dulu. Kalau orangnya sudah bisa mengelola uang, memanajerial keuangan, maka dia akan bisa dipasrai, kan? Bisa amanah, ya, amanah dalam mengelola uang. Tapi kalau sumber daya insaninya itu belum terdidik, belum merasa diawasi oleh Allah, gitu kan? Maka dalam menggunakan keuangan atau memanajerial keuangan nanti bisa terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, uang di sini memang penting, tapi bukan terus kita menghalalkan berbagai cara ya, agar lembaga kita punya banyak uang misalnya, gitu kan. Tetapi kan harus dengan cara-cara yang dibenarkan. Dan ketika kita diberikan dipasrai tentang uang, maka harus dipertanggungjawabkan dengan baik, gitu ya. Itu 4 hal yang menjadi komponen dalam penguatan organisasi atau lembaga. Kemudian J yang ketiga adalah jariah. Jariah itu adalah ibu. Jariah. Kita ada hadis yang intinya mengatakan bahwa akan terputus amalan seorang muslim ketika meninggal kecuali 3 perkara, yaitu anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariah. Amal jariah adalah apakah uang yang dimasukkan ke dalam kotak? Tidak ya, tidak hanya sekedar itu ya, tetapi ada kesinambungan, ada hal-hal yang menjadi baik yang kita lakukan dan itu kebaikannya kembali kepada kita lagi. Anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang senantiasa barangkali berbuat baik dan juga mendoakan orang tua. Dulu pernah disampaikan oleh Ustadz Dinahar almarhum, yang beliau juga mengisi kajian secara rutin di UMP setiap hari Sabtu. Pada waktu itu kita seringkali ada doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Nah, terus ada pertanyaan, lah Ustadz, bagaimana kalau orang tua saya itu nggak pernah menyayangi saya? Tadi kan doanya sebagaimana mereka menyayangiku sejak dari kecil. Apa itu dibahas panjang dan lebar memang sama Ustadz Dinahar, bahwa ada hubungan, ada ketersambungan antara doa anak yang solih dengan orang tua yang solih. Doa itu akan bersambung ketika yang mendoakan baik dan yang didoakan juga baik. Tapi kalau yang anaknya baik kemudian orang tuanya tidak baik, itu tidak akan tersambung katanya. Nah, ini menjadi ketakutan yang luar biasa bagi orang tua ketika ternyata kita di mata Allah itu tidak menyayangi anak kita ketika anak kita kecil, perasaan anak-anak maksudnya dan tidak masuk. Nah, sehingga untuk yang jariah ini bukan amal jariah
hak infak itu ya. Tetapi ini kebaikan-kebaikan kita semuanya dalam mengembangkan kebaikan kita, sehingga ada amal-amal jariah yang sudah ibu-ibu lakukan semua selama ini, yaitu mendidik putra-putri bapak ibu yang lain yang diamanahkan kepada ibu-ibu semua, kemudian memberikan ilmu yang bermanfaat setiap hari, dari mengajari mereka tidak bisa apa-apa sampai mereka bisa apa-apa, dari mereka tidak bisa berdoa sampai mereka bisa berdoa, dari mereka tidak bisa sholat sampai anak-anak didiknya bisa sholat. Nah, itu kebaikan dan amal jariah yang luar biasa yang sudah dilakukan. Nah, sehingga kekuatan ini akan bisa membangun lembaga kita, gitu kan. Tetapi jika ini tidak didasari dengan keikhlasan, maka jadi hilanglah semuanya, okay? Jadi hilanglah semuanya. Tapi kan manusiawi benar kalau kita sering berkeluh kesah, gitu kan, misalnya sambat, gitu kan, misalnya capek dan lain sebagainya. Tetapi menurut ukuran kalau kita masih sering sambat, mengeluh, berkeluh kesah, berarti itu indikator kita belum ikhlas. Wah, saya tenang ya di lagi. Apa yang itu ya sambat kayak gini? Ya ansal bu, ansal. Tapi kalau itu terus, wis saya kayak gini, orang masih ngerti, orang masih ngei opo-opo, gitu kan, balasannya opo lah. Itu kalau sudah sampai seperti itu, kita harus berhati-hati, jangan sampai capeknya kita itu jadi hilang semua. Contoh ibu-ibu kalau di rumah, ya kan, kita sama-sama perempuan, halah, iki omahe wis, wah, orang kayak nama kapal pecah gitu kan, wis kayak kapal pecah, mau tak tinggal wis rapi, saiki berantakan mana, kayak ini kita pasalnya dari ibu, nah sambil memberes itu sambil ngomel terus gak selesai-selesai. Bapak itu pena gari konter, bla 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 terus lagi malah kepiye dia lagi, jadi terus, tetapi dalam artian sambil bekerja tapi sambil terus berhenti gitu. Wah, ini harus dihentikan ibu. Apalagi sambil cuci piring sambil nangis sederenan gitu. Kemudian bawaannya jadi marah-marah, mungkin bawaannya jadi marah-marah. Karena jadi marah-marah itu akhirnya apapun yang dilakukan oleh keluarga kita jadi menganggap itu salah semua. Di situ sudah muntah betul-betul. Nah, ini hati-hati, jangan sampai yang sudah dilakukan bercapek-capek tadi jadi hilang muncul semuanya. Apalagi kalau sampai kita misalnya kemudian kepada anak-anak kita marah-marah kemudian mundat gitu kan, bisa ampun ya kalau seperti itu. Ditahan, maksudnya ditahan biasanya. Ngerti orang mas susah itu hamil, salah ya hamil. Anak-anak zaman sekarang kan begitu, salah hamil, siapa sih mau ibu hamil? Wes tak didik ini, gue ngerti apa kok? Itu termasuk hal yang jadi kita tidak ikhlas nanti. Memang kewajiban kita untuk hamil dan melahirkan ya, tapi kan tidak ada hubungannya dengan hal-hal itu kan. Jangan sampai itu diungkit-ungkit terus ya. Nah, itu yang terkait dengan amal jariah. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagai guru, sebagai pendidik, yakinlah ibu-ibu bahwa itu menjadi kebaikan kita semuanya. Di saat kita barangkali disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-murid perempuannya adalah jangan sampai urusan dapurmu membuat engkau tidak bisa terlibat dakwah di masyarakat. Jangan sampai urusan dapurmu, gitu kan. Beliau sampai ngendika seperti itu. Bukan malah wes dadi wong itu pokoknya nang omah baik. Bukan itu yang disampaikan oleh beliau. Kalau ada konsep atau tulisan yang ditulis oleh seseorang atau apalagi itu misalnya warga Aisyah kemudian mengatakan perempuan itu lebih baik di rumah, berarti bukan Aisyah itu, lebih cenderung ke yang lain. Yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah jangan itu sampai urusan dapurmu membuat engkau lupa berdakwah di masyarakat. Mau jadi apa saja gitu
gitu kan, dakwah lewat pendidikan, guru, kemudian kesehatan ataupun yang lain, maka itu menjadi bagian dari kita, atau ya, itu sebagai ringkasan tadi yang disampaikan saat pidato milad. Jadi ada kompas, ada 3J, dan kemudian yang terakhir yaitu tentang tema milad pada kesempatan tahun ini. Ikhtiar menyelamatkan semesta. Kalau sebelum nanti masuk ADRT, karena kalau ADRT-nya panjang, tidak bisa dibahas dalam sehari. Tapi mungkin yang inti-inti malam. Ikhtiar menyelamatkan semesta. Kondisi semesta atau alam yang ada di sekitar kita berarti ada hal-hal yang memang harus diperbaiki ya Ibu ya. Kalau merasakan anak-anak sekarang, ibu-ibu rata-rata kan sudah menjadi pendidik, sudah jadi guru, ada yang sudah puluhan tahun ya. Tahun lah mengajar sudah lama. Beda tidak antara mengajar anak-anak yang sekarang dengan yang 10 tahun yang lalu? Beda itu apa Bu? Anak-anak yang sekarang lebih aktif, bukankah itu baik? Terus apa lagi? Sulit diatur. Boleh. Perilaku, akhlak, ya bagi SMP ya, terasa sekali ya Bu, terasa sekali. Ada yang mengajar SMA tuh, ibu-ibu yang tahu SMP ada, SD. Kalau mengajar di SD ada yang dirasakan betul keluhannya. Tidak ada yang di SD ya. Oh ada, apa Bu keluhannya? Berarti persoalan terbesar kita hari ini kan terkait dengan akhlak ya. Sepertinya ini adalah masalah terbesar yang kita hadapi sekarang. Baik akhlak anak terhadap guru, terhadap orang tua itu orang tuanya dia sendiri, atau akhlak dia terhadap orang lain, baik terhadap temannya. Apalagi nanti kalau sudah menyinggung akhlaknya dia kepada lingkungan sekitarnya misalnya, atau akhlak terhadap Allah misalnya. Nah itu akan berbeda-beda kira-kira. Nah itu kita rasakan, saya pun merasakan ketika mengajar dari 10 tahun terakhir ini. Sebelum Covid pun sudah terasa, apalagi ditambah setelah Covid ketika pembelajarannya berlangsung secara daring. Daring itu membuat mereka jadi tidak peka memang, atau bahkan gampang misalnya, atau bahkan ketika belajar daring itu ditinggal tidur dan sebagainya. Iya kan, sampai mic-nya belum dimatikan dia sudah bicara sama temannya di dekatnya, wes tinggal dulu wae dosennya orang ngerti kok ya. Padahal mic-nya belum dimatikan itu kan kedengaran jadinya. Wah sopo itu, saya dilakoni oleh teman yang lain. Saya nggak mau kalau kuliah kok kameranya ditutup, harus dibuka. Yang nggak buka kamera berarti dianggap tidak hadir, pokoknya begitu. Terus disoali terus, tidak boleh kok kita hanya ceramah tok gitu kan misalnya. Tetapi memang ada perubahan-perubahan ibu-ibu. Kalau di SMP terasa sekali ya Bu perubahannya, kata-katanya. Saya pernah dilihatkan grup anak-anak lah maksudnya. Lah ya Allah, naudzubillah, astagfirullah. Ucapan-ucapannya itu seperti tidak layak kalau itu anak-anak kita yang baru usia SMP gitu. Misuh-misuhnya itu, misuh terhadap gurunya sendiri dan di grup yang mereka punya. Ini ngeri, maksudnya perbincangannya kok sampai menjelekan gurunya sendiri dan tidak ada rasa hormat, walaupun itu hanya lewat tulisan. Seperti tolak buka ini, wah. Saya tuh sampai sudah astagfirullah bicara SMP kayak gini gimana, gitu kan. Jadi tidak ada rasa menghargai gitu kan di dalamnya itu. Sehingga pantas saja ketika di depan gurunya
menghormati guru itu tidak ada. Kalau di zaman kita kecil, ojo wani karo guru, mungkin ojo wani karo guru, kudu patuh, kudu tunduk, mungkin artinya tidak berani memandang guru ataupun bertingkah laku yang melebihi dari perkataan gurunya, mungkin tidak berani kita. Ada hal-hal yang memang harus ditekankan kepada anak-anak kita tentang adab atau etika atau akhlak terhadap guru, dan itu sepertinya harus kita ajarkan dalam pertemuan-pertemuan khusus, karena ternyata yang terjadi karena mereka tidak diajarkan atau bahkan mereka jadi cenderung membuli gurunya sendiri, jadi dengan kata-kata yang sudah nggak wajar, kata-kata yang sudah tidak wajar. Apakah lagi kalau hubungannya sedang membicarakan dengan temannya yang lawan jenis. Wah, itu vulgar sekali. Sampai sebutan kemaluan itu apa, ini apa, dan lain sebagainya. Kenapa saya pernah dilihat itu? Karena ada orang tua yang mengeluhkan, kok anak saya ucapannya kok jadi hal-hal yang tidak diajarkan di keluarga itu, dia dapat meniru gitu, dapat melakukan ucapan-ucapan yang tidak pernah diajarkan di keluarga itu. Biasanya katakanlah anjing, rompek dan sebagainya. Astaga, masuk gurunya ada yang dibilang begitu, dengan misalnya kan itu, nah untuk bilang balik itu sebagian potret, sebagian potret anak-anak kita. Kalau SD ya memang kalau SD masih jarang ada guru WA, itu masih jarang. Tapi perbincangan antar teman atau surat-surat cinta antar anak SD, surat cinta antar anak SD lewat WA, itu manggilnya bisa papa mama loh Bu. Iya, sampai di screenshot itu teman-teman, papa mama, dan yang diobrolkan itu satu-satu. Itu padahal dari SD kelas 4, kelas 5. Nah, itu kan membuat takut, merinding rasanya kalau melihat screenshotan seperti itu. Sehingga memang media sosial melewati HP itu kalau imannya tidak kuat, gejlong saestu anak-anak kita itu. Apalagi yang sudah besar ya, tingkat-tingkat SMA atau kuliah. Apa ya, kita anak-anak kita nggak boleh pakai HP? Ya boleh, tetapi kan ada rambu-rambunya, ada rambu-rambunya. Kalau ibu-ibu kan tidak mengikuti ya siapa teman anak putranya di Facebook, di IG misalnya, mengikuti betul? Atau berteman bukan dengan putra-putranya sendiri? Tidak juga ya. Kalau saya alhamdulillah berteman dengan anak saya di media sosial itu saya berteman, tapi saya nggak pernah komentar, saya diam saja. Akunnya itu kalau misalnya harusnya kita normalnya orang dewasa kan punya akun ya satu saja. Anak-anak kita itu kan bisa punya akun 5, 6 bukan dengan nama yang beda-beda. Dan kita hanya ikut satu yang dikasih tahu yang formal kok gitu kan misalnya. Kalau yang lain kita nggak tahu. Tetapi dari situ kita bisa melihat yang lain. Nah, saya kemarin juga menelusur pertemanan anak saya itu karena misalnya begini, ada komunitas-komunitas desain grafis, komunitas editing video gitu kan, sudah bertemannya bukan hanya dengan orang Indonesia, tapi sudah luar negeri. Terus saya tanya, apakah itu kamu tahu nggak agamanya apa aja? Ya tahu, ada yang Nasrani, ada yang Islam, tapi kita nggak pernah membahas itu. Tahu nggak kalau di situ ada yang gay atau enggak? Bukan misalnya, belum tahu kalau itu. Nah kemudian masuk rambu-rambunya. Tetapi yang dibicarakan hanya tentang desain bukan tentang yang lain. Nah, terus kita masuk, diajak dialog. Ajak dialog, usiamu sudah besar, begini dan seterusnya. Nah itu juga menyisakan ketakutan tersendiri kalau jangan-jangan nanti di luar ada apa-apa gitu kan. Apalagi berita terakhir di ibu-ibu yang di sekarang di Purworejo maupun di tempat lain, angka gay laki-laki suka dengan laki-laki itu kan jumlahnya sangat tinggi. Dan kemarin yang disampaikan oleh Bu Dokter Santi dari Dinas Kesehatan dan Majelis Kesehatan juga sama, angkanya sangat tinggi
tinggi, terus bertambah, kemudian infeksi HIV-nya itu juga tinggi di Purworejo. Lebih cepat menular dari laki-laki daripada laki-laki ke perempuan. Lebih cepat menularnya laki-laki ke laki-laki dalam hitungan 8 bulan atau berapa itu sudah langsung positif kan? Tapi kalau penularan ke perempuan itu butuh hitungan waktu yang lebih lama, tahunan gitu, 5 tahun atau berapa. Nah sehingga kalau yang pertama sudah pernah hubungan laki-laki dengan laki-laki, dia ketahuan dia nanti sudah ketularan ya dari yang pertama, dia akan menularkan lagi dan seterusnya. Nah ini barangkali yang kita berhati-hati terhadap anak kita, baik murid kita maupun anak kita sendiri. Dan ada juga yang janjian berbuat asusila itu di kamar mandi sekolah loh, laki-laki dan perempuan, di balik pintu kamar mandi sekolah tuh. Janjiannya di HP. Kita ketemu yuk di kamar mandi sekarang loh. Wah, dan melakukannya itu betul-betul di sekolah, di saat entah jam apa gitu. Itu menjadi hal yang barangkali kondisi yang miris kita nih, menyelamatkan semesta itu barangkali kita awali dengan yang terdekat dengan kita dulu, yaitu keluarga kita, anak-anak kita, suami, kemudian orang tua dan juga orang-orang yang dekat dengan kita. Mari kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, memperbaikinya, menyelamatkan semesta. Mungkin kita awali dengan keluarga kita dulu, agar keluarga kita tangguh dan tahan. Kalau di Aisyah itu namanya ketahanan keluarga, ketangguhan keluarga, tidak mudah goyah, tidak mudah goncang, tidak mudah rapuh begitu keluarganya, tidak sedikit-sedikit pisah, sedikit-sedikit pisah dan sebagainya. Yakin setiap keluarga pasti ada masalah gitu ya, baik apapun lah gitu kan. Tetapi dengan adanya masalah itu solusinya adalah menyelesaikan masalah, bukan tanpa masalah ya, itu pegadaian ya. Tapi menyelesaikan masalah dengan solusi yang datang dari Allah gitu, bukan menyelesaikan dengan solusi yang sakar pede, nggak bisa di apa namanya diselesaikan sendiri tanpa bantuan dari Allah. Nah ini masalah akhlak. Kemudian masalah, kalau akhlak berarti baik orang tua, keluarga, termasuk nanti dengan pergaulan bebas, termasuk dengan narkoba dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang barangkali harus kita perbaiki bersama-sama, baik di lingkungan amal usaha Muhammadiyah Aisyah maupun di keluarga kita. Ikhtiar menyelamatkan semesta. Kemudian yang kita singgung lagi adalah terkait dengan kita ibu sebagai perempuan. Kenapa pada masa Rasulullah itu Isra Mi'raj dilihatkan bahwa sebagian besar neraka itu penghuninya adalah perempuan, kaum kita. Terus kita jawabannya, lah ya ngomong perempuan lebih banyak daripada laki-laki gitu kan misalnya. Tapi ternyata tidak hanya sekedar itu. Angka perceraian itu juga lebih banyak perempuan yang mengajukan gugat cerai daripada laki-laki yang memberikan talak di provinsi hampir di seluruh Indonesia. Kenapa kok perempuan dulu Bu yang mengajukan? Kenapa bukan laki-lakinya? Ini permasalahan kita bersama. Kira-kira kenapa Bu? Karena posisi kita jadi perempuan. Kok gampang banget sesuai data perempuan mengajukan gugat cerai dibanding laki-laki yang melakukan talak. Motif ibu apa? Penyakit perempuan itu apa? Tertindas, mengalami kekerasan, atau kurang bersyukur, kurang terus, ya. Ibu-ibu aja yang mengalami KDRT, boten ya, kekerasan dalam rumah tangga, nggak ada ya, nggak ada kan? Atau ibu-ibu yang melakukan kekerasan, kawannya tidak dulu, putranya malah dihukum, benar ya. Nah, penyebab perceraian tertinggi itu kalau dari data infografis itu adalah adanya apa?
persoalan ekonomi, kemudian perselingkuhan, baik will maupun pil, kemudian KDRT, kemudian tadi ekonomi sudah ya, pertengkaran setiap hari terus menerus itu memiliki ranking pertama penyebab terjadinya perceraian. Pertengkaran setiap hari terus menerus. Pola saya ya. Kalau kita bertengkar setiap hari terus menerus, apa tuh yang menyebabkan kita bertengkar setiap hari terus menerus? Nah, Bu, kira-kira kok setiap hari bertengkar? Karena tidak adanya kesamaan persepsi dan pandangan tentunya, karena masing-masing mengugemi apa yang disampaikan sendiri. Kalau kita sama-sama tahu bahwa otak laki-laki dan perempuan itu beda, ya harus banyak belajar berarti ya. Karena yang paling seret kita kan Bu, dibanding suami atau dibanding bapak lebih seret siapa Bu? Istri ya Bu ya? Enggak, diakui atau tidak Bu? Iya. Makanya yang jadi guru TK itu lebih banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu, coba bayangkan kalau guru TK-nya bapak-bapak. Nah terus ngopo ya? Anak-anak dengarkan. Nggak bisa berimprovisasi maksudnya. Tapi karena banyaknya ibu-ibu ini, ibu bisa cerita itu dari yang harusnya cuma 1 meter disampaikan bapak-bapak, disampaikan ibu-ibu bisa 10 meter itu. Jadi berkembang kemana-mana, jadi meluas kemana-mana, Tapi karena cara pandang kita memang tidak sama antara laki-laki perempuan, itu yang bikin ribut. Bukan ribut gak ada ya. Itu yang bikin ribut setiap hari. Kita maunya memberikan sesuatu itu kadang tidak to the point kalau bicara itu, muter-muter dulu. Tapi kalau laki-laki itu ya maunya to the point, langsung pada intinya, rasa muter-muter. Itu membuat bertengkar itu. Mas jadi ngene, nah iya nek, wah nanti ada sampah yang menggunung. Itu saya alami. Wah sampah kayak sing buang gede enak. Lah ya gak dibuang-buang, saya nggak minta tolong, bukan misalnya. Kok lagi buang-buang, tak mau tak jadi turun, bukan misalnya. Kita maunya kadang muter-muter gitu, tapi laki-laki itu satu poin. Kalau menasihati anak laki-laki, saya dengan usaha itu mungkin ya sama ya, karena anaknya laki-laki semua ya Bu. Jadi ibunya harus bisa memahami otak laki-laki. Kalau saya mau menasihati anak saya itu saya ngadep jam begini dan tidak boleh lebih dari 1 menit. Tidak boleh Bu. Nanti apalagi kalau ibu berceramah sama putra yang laki-laki kok sampai 15 menit. Ya. Tapi nggak masuk di sini, lewat saja begitu. Apalagi ibu nggak tahu itu semuanya blok apa mungkin ini jadi ibu ini ngomong, nggak ngerti anaknya itu. Kalau yang ilmunya itu Bu, tidak boleh menasihati anak laki-laki lebih dari 1 menit, maksimal itu 1 menit. Pertama yang harus dilakukan, tunjukkan kesalahannya apa. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, dipuji kelebihannya apa. Sudah, kita harus menasihati anak laki-laki dalam kondisi nyambung, tidak boleh lapar. Nggak balik sekolah langsung dinasihati nggak masuk itu, yuk makan dulu kan, kenyang sudah, ibu mau bicara ya Mas ya. Terus langsung disampaikan. Pertama, ibu marah, ibu nggak suka kalau kamu nggak sholat jamaah di masjid, ya ibu marah. Kamu harus sholat jamaah di masjid, nggak boleh telat, begini, paham nggak? Paham. Kemudian ibu salut, kamu tuh hafalannya bagus, begini itu dipertahankan. Oke, masuk itu Bu, nggak usah bertele-tele, nggak usah pakai dalil Bu. Anak yang soleh ada nggak masuk itu, secara ilmu psikologi tidak masuk Bu. Saya setuju.
Jadi saya pernah sebelum belajar ini pernah ngadepi anak laki-laki kok sampai setengah jam gitu kan misalnya. Habis itu ya dia bilang ya sudah paham ya, iya. Tapi ternyata metodenya salah, tidak seperti itu, ya. Sehingga besok-besok diperbaiki. Dan jangan sungkan-sungkan minta maaf kepada anak-anak kita langsung saja, tidak usah jaim ibu-ibu. Kalau emang kita salah, gitu kan? Wah, ibu kok salah? Yang salah tuh anak. Enggak, kita tuh sering banyak salahnya daripada benarnya gitu. Sebagai orang tua, okay. Nah itu tadi yang terkait dengan akhlak, etika, kemudian menyelamatkan semesta yang sekarang ini harus kita lakukan. Nah, sudah jam 2 kurang sedikit. Nah terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Aisyah, itu nanti kita berikan filenya, ya bentar ya. Nanti bisa di-share filenya, ibu-ibu bisa pelajari dari situ. Sebetulnya arah gerakan Aisyah itu kemana? Aisyah itu berasal diawali dengan kata Aisyah. Sinten istrinya Rasulullah. Ditambah iya kalau dalam bahasa Arab itu berarti pengikut. Pengikut ibunda Aisyah. Sama dengan Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Jadi karena kita Aisyah, kemudian pengikut ibunda Aisyah, kalau kita baca sejarahnya, beliau adalah wanita yang sangat cerdas, yang menghafalkan ribuan hadis. Kemudian beliau menjadi guru, bukan hanya bagi perempuan, tapi juga guru bagi laki-laki, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Beliau juga sebagai istri pendamping Rasulullah yang sangat baik. Walaupun beliau juga pernah cemburu. Cemburu kepada siapa? Cemburu kepada Ibunda Khadijah, kepada sahabat-sahabat Ibunda Khadijah dan lain sebagainya. Tapi itu naluri perempuan memang ya, naluri perempuan. Kemudian bagaimana kecerdasan beliau itu sehingga beliau bisa mendidik para sahabat-sahabat perempuan pada waktu itu. Nah itulah diilhami oleh pribadi yang cerdas itu. Nah kemudian kalau Aisyah yang sudah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga istri beliau, kemudian berkembang sampai sekarang dengan mempunyai ribuan sekolah ya ibu. Satu-satunya organisasi perempuan di dunia yang punya universitas itu hanya Aisyah. Di dunia loh, tidak hanya di Indonesia. Organisasi perempuan hanya Aisyah. Kemudian mempunyai TPA, KB, TK, SD sekarang sudah sampai SMP juga, SMA-nya juga ada. Itu organisasi perempuan yang punya seperti itu juga Aisyah. Jumlahnya semakin bertambah, ya, jumlahnya semakin bertambah. Nah di Aisyah ini apa visi-misinya? Gerakan perempuan ini mau dibawa ke arah mana, kemudian usia yang bergabung di dalamnya usianya berapa dan seterusnya. Barangkali ini butuh kita untuk membaca satu persatu dari tiap pasal yang ada di ADART itu. Tetapi yang jelas Aisyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah. Ada Aisyah, ada Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian Hizbul Waton, Tapak Suci, 7 orto Muhammadiyah. Kalau Aisyah disebut sebagai orto khusus, tetapi statusnya orto, ya, orto khusus. Nah nanti ada milad Aisyah ibu-ibu kalau hari ini milad Muhammadiyah, kemudian milad Aisyah kapan bu? Ayo, tebak-tebakan, browsing cepet-cepetan. Bulan apa bu? Mei kalau di dalam Masehinya. Kalau di dalam Hijriahnya, waduh besok jadi lomba guru ini ya. Cerita tentang sejarah Aisyah, gitu kan? Cerita tentang sejarah Aisyah.
Ibu sudah meresapi semua filmnya Iwalidah? Belum? Waduh. Itu sudah kapan ya? Sudah lama ya diputar di bioskop-bioskop ya waktu itu ya, Iwalidah. Bukan yang Sang Panjang, bukan yang ini, belum semua ya. Oh, nanti berarti bisa diagendakan ini oleh LBSO bekerja sama dengan Paul Desmond agar ibu-ibu tahu bagaimana profil Iwalidah sebagai seorang istri yang mendukung dakwah suami, bukan menghambat. Mas kayak kundur wae kok terus tindak kan, mbok rasa sergap-sergap neng Muhammadiyah bisa. Mbok rasa rapat-rapat wae gitu kan bisa. Pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mau mengajar mengaji, kemudian dihalangi oleh Iwalidah karena Kiai Haji Ahmad Dahlan sedang tidak sehat badannya. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan jadi setan lo ya. Karena menghalangi suaminya untuk pergi. Padahal kondisinya waktu itu memang kondisi badannya sedang tidak fit dan agak gerimis juga gitu. Tapi tetap kokoh, beliau berangkat. Nah akhirnya ya itu salah satu potret. Oh ya sudah setelah itu. Kemudian yang ditampilkan di film itu tadi juga ada di saat Kiai Haji Ahmad Dahlan mau berdakwah ke Malang di waktu itu. Padahal di sana dikenal bahwa orang-orang yang bahkan mau membunuh Kiai Haji Ahmad Dahlan di filmnya itu. Kemudian Iwalidah yang menguatkan, ya, Iwalidah yang menguatkan. Allah bersama kita, jangan takut, saya akan mendampingi Kamas dan lain sebagainya. Terus akhirnya berangkatlah dan tidak terjadi proses pembunuhan itu karena ada keteguhan di sana. Yang ketiga yang terkait juga dengan lelang harta dari Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu untuk menggaji guru-guru sampai beliau melelang harta bendanya itu juga atas persetujuan istri gitu kan, dukungan dari beliau, dukungan dari Iwalidah. Jadi kalau di film itu lebih mengedepankan dukungan Iwalidah terhadap dakwah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga kita bisa merasakan semangatnya yang luar biasa, memimpin rapat, kemudian memimpin strategi dan lain sebagainya ketika sudah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, sehingga Nyi Ahmad Dahlan yang meneruskan perjuangan itu. Nah itu kalau di gambaran di dalam film ibu-ibu. Kemudian di ADRT sendiri namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu kan pasti akan memuat berbagai aturan dari ranting, cabang, kemudian daerah, wilayah sampai dengan pimpinan pusat. Yang tadi saya matur tadi bahwa amal usaha ini, baik amal usaha pendidikan maupun amal usaha kesehatan itu digunakan untuk apa itu? Dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Baik itu di UMP, di TK, di Rumah Sakit Aisyah, SD dan sebagainya, itu tujuan didirikannya amal usaha adalah dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Jangan sampai melenceng dari tujuan itu. Sehingga apa? Kalau tujuannya dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, berarti orang-orang yang berada di dalamnya juga harus dekat dengan dakwah, dibekali dengan keimanan dan keislaman yang bagus, akhlak yang baik, agar itu menjadi dakwah tersendiri. Lebih berharga contoh satu daripada kita berkata 100 kali kan? Iya. Sehingga kita mari ibu-ibu bersama ketika di KB, TK, kemudian TPA, maka tampilan ibu-ibu, kemudian lesannya, tutur katanya itu menjadi dakwah. Jangan sampai menyakitkan orang tua, jangan sampai menyakitkan anak-anak kita misalnya, atau menyakitkan teman kita sendiri dengan tutur kata kita. Itu juga bagian dari dakwah. Cara berpakaian ibu-ibu semua juga menjadi bagian dari dakwah. Sehingga semestinya di amal usaha Aisyah itu nanti harus diperjelas aturan berpakaiannya. Kalau guru itu harusnya berpakaiannya seperti apa, gitu kan?
sehingga itu juga dilihat oleh wali murid, dilihat oleh murid-muridnya dan lain sebagainya. Oke. Ada keseragaman dalam berpakaian, standarnya, gitu kan? Standarnya dalam berpakaian, sehingga ini yang harus ditegakkan bersama-sama biar menjadi keteladanan gitu kan Ibu. Kemudian apalagi kalau itu dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dibiasakan untuk sholat berjamaah di amal usahanya masing-masing. Sudah atau belum? Sudah. Dibiasakan untuk bertadarus Al-Quran di amal usaha masing-masing. Saling belajar untuk membaca Al-Quran, saling belajar untuk memperlancar hafalan dan seterusnya. Nah, ini nanti menjadi bagian dari program kerja Majelis Paudasmen, mestinya untuk bisa merutinkan, mengontrol dan mendampingi kompetensi keagamaan, bisa bekerja sama antara Majelis Tabligh dan Ketarjihan dan Majelis Paudasmen yang dulu sudah pernah kita lakukan tes itu ibu-ibu ya. Nah, itu harus ditindaklanjuti. Jangan sampai nanti hanya tes saja kemudian setelah itu berhenti, belum ada pendampingan. Nanti monggo bisa dilanjutkan oleh MTK dan Paudasmen untuk melakukan pendampingan sehingga nanti kita semua bisa mengelola amal usaha dengan lebih baik. Saya kira sudah baik, tapi harus menjadi lebih baik gitu. Nah, ini hal-hal yang kecil mawon bukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bukan ibu-ibu kemudian wah saya harus mengisi pengajian di mana? Enggak, tapi di amal usaha yang masing-masing itu. Sholat berjamaah, kemudian memelihara tutur kata kita, cara berpakaian kita, ketika kita hadir di masyarakat, maka kita sudah tunjukkan bahwa kita adalah guru-guru di amal usaha Aisyah. Jangan sampai mohon maaf ketika di sekolah menutup aurat, kemudian di luar auratnya tidak ditutup sampai pamflet yang lihat, kayaknya ini guru TK ya, kok iya kok bukan sih gitu kan misalnya. Tapi kok kayaknya saya agak hafal wajahnya gitu kan. Aduh, kok begini ya gitu kan misalnya. Nah, itu jangan sampai karena menutup aurat itu yang menjadi kewajiban dari kita semuanya. Itu barangkali ibu-ibu materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal yang mau didiskusikan, ada hal yang masih mengganjal, monggo. Nanti kalau materi secara detail, ibu bisa baca ada file anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Aisyah. Itu saja barangkali. Kemudian ada yang mau ditanyakan ibu? Kalau tidak langsung lanjut ke ordinasi. Ada betul yang mau ditanyakan? Cekap ya? Cekap ya. Berarti untuk pengajian pimpinan berarti cukup. Saya tutup dulu. Nasrulillah wa fadlullahi wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.